Halo, tunggu sebentar ya. By the way, pada bisa dengar suara gue nggak ya? Just testing. Kasih jempol kalau bisa dengar. Pada bisa dengar suara gue? Kasih jempol ya kalau bisa dengar. Oke, good. Thank you Ana. Thank you Pak Andi. Sip, thank you. Thank you Chong. Oke, sambil nunggu mungkin nunggu beberapa saat dulu ya. Mungkin ini soalnya baru 10 orang. Mungkin aku pembukaan dulu. Ini karena malam ini my first full session dari saya sendiri langsung. Thank you nggak? Halo Andrew. Jadi mungkin nanti saya kasih gambaran dulu pembagian waktunya seperti apa biar lebih interaktif ya. Hey, thank you Mr. Anil. So basically mungkin saya perkenalin dulu sambil kita nunggu ya. Jadi basically gini ya. Ini recorded kok otomatis. Ini siapa nih Kolak nih? Ada yang tanya ya. Hai Dito. Oke, guys, saya coba untuk introduce dulu ya. Yang kapan hari mungkin saya nggak sempat introduce why I start the Mark Insight. So basically inspiration saya untuk start Mark Insight ini kan basically I try to take a participation karena saya sering dengarkan bahwa kalau di market itu banyaklah investor komplain komen sana sini bilang Indonesia susah maju karena orang-orangnya nggak produktif gitu kan dibandingin Vietnam lah, bandingin apa. I don't think so sih, mas. Basically kalau dan dulu saya ingat saya pernah ketemu dengan salah satu anak buahnya Pak Ahok ya. Itu really give me some peringatan juga. Waktu itu saya juga sama kan, saya argumen merepresent investor gitu ya, saya juga argumen gini-gini gitu. Terus dia juga challenge saya, kalau emang menurut lu memang lu memang jangan cuma bisa komplain gitu kan, take participation. Kalau memang lu kepingin Indonesia maju produktif ya, take the challenge dan be part of it. Itu sebabnya akhirnya saya juga mikir bahwa dengan adanya channel Mark Insight ini basically saya berharap semoga bisa membantu kontribusi ke Indonesia lah ya, persisnya market Indonesia secara overall, supaya banyak orang jadi yang tadinya mungkin nggak dapat akses bisa dapat akses gitu ya. Terus saya dulu juga pengalaman waktu zaman saya dulu mau belajar, zaman saya dulu kuliah tahun 2002 kemarin yang mungkin di sharing session file juga udah pada ikut dengerin. Ya di zaman itu sih nggak ada zaman digital ya, jadi mau apa-apa lebih susah gitu kan. Sekarang zaman digital ya manfaatkan dengan baik-baik. Kalau zaman dulu mungkin sharing kayak gini nih mahal gitu ya, tapi zaman sekarang mah semuanya free gitu ya. Dan kita memang mau maju bersama, semoga session ini bisa berguna buat teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya mungkin saya ingetin dulu bahwa saya juga kerja di perusahaan asing global ya kan. Jadi session ini saya selalu ingatkan bahwa tujuan mission dari Mark Insight, saya akan try to bring education yang lebih arahnya membuka pikiran kalian. Ibaratnya saya lebih memilih untuk memberi kalian bagaimana sih cara mancing ikan yang benar, bagaimana saya kasih kalian pancingnya, daripada saya hanya kasih kalian ide-ide saham atau langsung kalian langsung beli gitu ya. Nah itu yang saya nggak mau ngikutin seperti itu. Kenapa? Sebenarnya bukannya saya mau mengatakan orang-orang seperti itu, enggak, itu ada marketnya sendiri. Intinya kalau mereka seperti itu, bagi saya ya kalian itu nggak dapat atau nggak belajar sesuatu yang penting buat modal kalian. Modal utama kalian itu adalah ini ya, brain and your heart. Your heart is your character.
So kalau kalian punya modal yang kuat, kalian pasti bisa gampang cari duit kok nanti ujung-ujungnya. Daripada kalau kalian disusupin cari dikasih ikan, habis ikannya habis, kalian minta lagi ikannya mana gitu kan. Nah itu menurut saya itu nggak sustainable. Jadi saya lebih berusaha untuk mengeducate kalian, kita belajar bersama. Saya pun sendiri juga proses belajar terus never ending. Dan oke, basically itu ya guys. Jadi mohon maaf kalau memang saya tidak akan coba melayani kalau ada pertanyaan, oh kok harus beli saham apa, bisa apa enggak. Itu kalian coba pikirkan sendiri, tapi saya akan mencoba membantu membuka pikiran kalian. Oke? Itu perkenalan cukup 5 menit. Sessionnya mungkin akan saya coba jelaskan mengenai financial repression ya. Financial repression dalam konteks yang cukup sederhana bahasanya. Saya tahu ada beberapa orang non-market, beberapa orang market pasti gampang menangkapnya dengan cepat. Tapi mungkin untuk orang-orang non-market saya akan coba bahasanya disimplify. Kasih saya waktu kurang lebih 15-20 menit untuk jelasin mengenai financial repression. Kemudian nanti setelah itu kita bisa langsung interaction Q&A ya. Oke. So, financial repression, apa sih yang dimaksud dengan financial repression? Kenapa terakhir-terakhir ini menjadi new trend? Mungkin kalau orang yang bukan non-market mungkin jarang dengar ya. Tapi saya coba mengintroduce di sini supaya kalian makin pinter apa sih yang dimaksud dengan financial repression. Oke, seperti yang sempat saya tulis, kalian mungkin bisa lihat nanti di feed saya di itu financial repression seperti di situ. The secret of state capitalism ya. So, saya ibaratnya gini ya, saya kasih penjelasan dulu basic-basicnya. Ibaratnya gini ya guys, bayangkan suatu negara itu seperti orang tua, parents. Kemudian rakyatnya itu adalah anak-anak gitu ya. Jadi itu ilustrasi yang bikin supaya gampang dimengerti. Kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, kita sebagai orang tua, orang kaya banget deh, punya lahan di desa apa nih, di desa Jakarta misalnya. Ini lahan kalian punya semua, landlord gitu kan. Kemudian kalian punya katakanlah 20 juta anak, itu rakyatnya Jakarta, atau mungkin nggak usah deh, kalau lebihan mungkin kalian katakanlah soalnya yang punya itu kan hanya pengusaha-pengusaha besar dan beberapa investor. Kalian punya katakanlah saya simplifan jadi 10 anak. Terus kalian tahu bahwa 10 anak ini mempunyai potensi sendiri-sendiri gitu ya. Tentu jadi kalian kepingin supaya mereka berkompetisi secara sehat. Jadi kalian berikan ini. Nah, kemudian di pemerintah itu ada yang nama istilahnya kan tools itu ada dua ya, terutama di fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Apa sih bedanya? Nah, ini bayangin lagi sebagai orang tua kalian. Kalau kebijakan fiskal ibaratnya gini, oke saya punya tanah nih. Anak lu yang 1, 2, 3 A, B, C, D, kalian kasih nih. Kamu katakanlah kamu mau beli atau mau sewa. Kalau mau sewa ya bayar sekian, ada bayar royalti, sekian pajak. Nah, itu fiskal gitu ya. Itu yang berhubungan dengan fiskal. Kemudian saya juga membantu anak saya financing. Oh, kamu nggak punya modal nih ya. Kamu nggak punya modal, oke saya bantuin nih. Kamu mau hutang tapi nanti harus bayar nih supaya ke papa nih. Nanti kalau kamu udah oke cash flow-nya ya kamu bayar pelan-pelan nanti kalian ini. Nah, itu monetary ya gitu ya supaya ngerti. Nah, jadi tentu di anak-anak ini kan semuanya nanti akhirnya bersaing gitu ya, terbentuklah market-market baru gitu kan. Nah, jadi intinya itu untuk penjelasan introduction apa bedanya fiskal dan moneter. Oke, balik lagi ke financial repression. Financial repression ini pertama kali istilah ini dikenal oleh dua ekonomi Stanford ya di tahun 1973. Kenapa sih muncul financial repression pada saat itu? Basically financial repression ini muncul karena adanya banyaklah komplain dari para bond investor pada waktu itu gitu ya basically. Karena kalau kalian ingat, kalau kalian coba belajar sejarah, mungkin saya rekomen kalian belajar sejarah. Kenapa sih belajar sejarah itu penting? Karena kalian dengan mempelajari suatu sejarah history itu kalian bisa mengetahui siklus dari suatu ekonomi, dari suatu perekonomian, dari suatu aset kelas gitu ya. Itu penting buat kalian. Nah, itu sebabnya dulu sayangnya kita zaman sekolah dulu mungkin diajarin sejarah-sejarah yang nggak penting menurut saya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu tanggung jawab kalian untuk belajar terus. Nah, kenapa pada saat itu muncul istilah financial repression? Karena bond investor itu sangat-sangat piece off. Karena istilah financial repression intinya adalah financial aset yang terkait dengan itu bondholder itu kan mereka
mendapatkan negative real rate gitu ya. Negative real rate ini kenapa? Karena pada saat itu inflation jauh lebih tinggi gitu ya. Inflation jauh lebih tinggi, jadi apa yang kejadian sih, saya flashback sedikit ya tentang sejarah. Ke tahun 1945 sampai 1970-an atau mungkin 1960-an ya sampai 70-an. Intinya selama 3 dekade itu, 30 tahun di situ ya, itu adalah the golden golden age of US market gitu ya. Dan sebenarnya itu sudah terbentuklah suatu repression, karena pada saat itu kan kalau kalian ingat itu gold standard, gold di peg gitu ya, di peg. Peg itu artinya apa sih? Ditaker. Jadi kayak dulu kalau kalian ingat angkatan-angkatan lama, rupiah dulu itu kan sempat di peg juga ya, ditaker, nggak boleh gerak lah ininya. Nah itu karena akhirnya ekonomi kan jadi stimulated, jadi booming banget gitu ya. Pada saat udah berpuluh-puluh tahun, otomatis inflation spread gitu ya. Jadi akhirnya itu inflation selalu menjadi musuh utama dari para bondholder. Karena mereka kan ketakutan dari bondholder itu apa sih? Ketakutan mereka itu adalah bondholder itu kan sepihak dengan kreditor, dan memang mereka itu berbeda dengan shareholder. Itu ada dua kubu yang berbeda, karena satu kreditor itu ya selalu mau mendapatkan uang dari rate, dari kredit, dari bunga, sedangkan kalau equity shareholder selalu maunya capital gain. Nah tentu ini kadang seringkali dua belah yang mempunyai berlawanan. Yang satu musuhnya inflation, cenderung musuhnya inflation, sedangkan yang shareholder ini temannya adalah related to inflation, tapi tentu dengan inflation yang sehat ya, inflation yang memang oleh expenditure demand yang oke, itu temannya dari shareholder. Nah akhirnya kejadian apa? Di tahun kalau kalian ingat sejarahnya Paul Volcker ya, itu salah satu Fed chairman. Paul Volcker itu kan mulai join itu sekitar tahun 1976 ya, setahu saya, atau 78, saya agak lupa. Nah Paul Volcker itu kan mereka itu di hire dan tujuan utama dia tuh selalu berpihak lebih fokus untuk menekan inflation sedrastis mungkin gitu ya. Nah supaya bondholder ini juga pada happy akhirnya. Dan yang kejadian apa? Yang kejadian itu akhirnya eranya bergeser, karena platformnya itu adalah fokus objektif utama dari Paul Volcker itu adalah low inflation maunya. Sedangkan kalau dari sisi biasanya untuk di equity atau di stock market atau di shareholder itu kan, ekonomi itu kalau bisa hot itu kalau terjadi full employment gitu kan. Full employment itu apa? Intinya ya fokusnya adalah orang itu sebisa mungkin semuanya produktif, semuanya dapat bekerja. Nah jadi itu menyebabkan ekonomi itu cukup strong gitu ya. Nah akhirnya bertahun-tahun tuh Paul Volcker berhasil menekan, dan itu menjadi eranya bond investor pada saat itu. Nah itu sebenarnya sudah, kalau kalian amatin ini kan sebenarnya siklusnya mirip ya, kayak apa yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir. Nah intinya financial repression ini gini guys, pada saat kita lihat nih pada terakhir ini banyak orang bingung kenapa interest rate bond yield bisa sampai negatif gitu kan. Berarti kan ini sudah menunjukkan adanya financial repression, karena inflation di dunia mungkin rata-rata katakanlah 2%, 2%, atau bahkan di emerging countries mungkin ada yang 2-4% gitu kan. Sedangkan di developed market mungkin inflation ya kurang lebih 1-2%, tapi bond yield-nya negatif gitu kan. Nah, bond yield-nya negatif berarti kan mereka dapatnya lebih rendah real return mereka dibandingkan dengan inflation. Jadi intinya value mereka sebenarnya menurun gitu kan. Nah, itu akhirnya mulai keluar mengenai terjadi financial repression. Nah, apa sih yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi? Jadi saya coba jelaskan lagi, kembali lagi ke masalah orang tua yang tadi gitu ya. Tadi itu ibaratnya gini, kalian tadi sebagai orang tua, ada central bank, ada menteri keuangan, ini adalah let's say ini tangan kanan kalian untuk sebagai pengawas lah. Kemudian ada anak-anak kalian yang benar-benar belajar bisnis gitu kan. Nah, tadinya itu kan bank sentral, kalau kalian belajar sejarahnya itu juga sebenarnya kan dilahirkan untuk membantu budgeting
untuk pemerintah gitu kan. Nah kemudian sebenarnya dulu itu bank sentral juga nggak independen guys gitu kan, karena memang yang ngelahirin kan gua sebagai orang tua gitu kan, pemerintah gitu. Terus ada juga menteri keuangan gitu kan. Nah karena akhirnya karena dua ini lambat laun mereka seiring waktu mereka mempunyai fungsi sendiri, mempunyai objektif atau ambisi sendiri, terjadilah penyimpangan-penyimpangan gitu ya guys. Penyimpangan-penyimpangan apa? Karena yang satu kayak tadi saya bilang, tergantung siapa yang the leader, siapa yang mereka dekat saat itu, dan mempengaruhi investor-investor besar apa yang mempengaruhi, mengasih feedback ke mereka akan policy-policy yang mereka ambil. Karena kalau mereka lebih misalnya central banker ini gubernur BI-nya katakanlah gitu ya, Paul Volcker-nya pada saat itu. Kalau memang mereka lebih pro terhadap pebisnis yang terhadap ke equity market, cenderung pasti aturan atau kebijakan yang mereka buat akan cenderung lebih mengarah pro ke pebisnis. Sedangkan kalau mereka lebih ternyata dekat dengan koneksi dia dengan beberapa bond investor, ya tentu cenderung kadang-kadang mereka terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang untuk mengentertain bond investor tersebut. Nah, saya tadi bilang Menteri Keuangan itu kan fokusnya memang lebih ke growth gitu ya, fiskal. Kemudian yang ini lebih fokusnya ke inflation. Jadi ini dua hal yang berbeda kadang. Nah, sebagai parents itu kadang-kadang ya mereka lihat, wah ini ada yang nggak beres nih. Jadi saya harus coba mengkontrol, take control of it. Jadi menurut saya, menurut hemat saya, kadang-kadang itu investor itu lucu. Kalau misalnya investor itu tidak belajar sejarah, ya gitu selalu ada pro dan cons. Selalu berngatain enak gitu ya, untuk komplain itu enak ya. Tapi kalian itu menurut saya nggak bijak gitu ya. Itu investor yang nggak bijak menurut saya. Karena kalian juga harus tahu bahwa di situasi-situasi khusus, misalnya nih kalian sebagai anak terus babak belur, bisnis sana bisnis ini babak belur gini kan, otomatis mau nggak mau kan orang tua sebagai parents turun tangan ya, turun tangan ambil turut campur di situ, pasti menyebabkan terjadinya intervensi gitu kan. Terjadi intervensi untuk ini lu kayaknya harusnya tadinya lu itu sebagai misalnya ini swasta ini ya, dia anak ini lu ibaratnya yang swasta, gue yang government sebagai orang tua, harusnya lu itu bisa memanage aset ini secara efisien gitu kan, secara produktif. Tapi kenyataannya kok nggak align sama interest gue gitu loh. Harusnya kan kamu tahu tujuannya saya itu apa, untuk kebesaran adalah kota saya, misalnya Jakarta itu ibaratnya Indonesia gitu ya. Nah, karena setiap orang itu memiliki marketnya tadinya tuh terlalu free gitu ya, terlalu liberal. Anak-anak ya, kalau kalian punya anak nanti kalian juga bisa ngerti gitu ya. Kalau kalian punya liberal sendiri, otomatis mereka punya ambisi yang tujuan berbeda-beda. Ya mau nggak mau, kalau mereka mulai menyimpang dari tujuan yang kalian mau, pasti kalian akan intervensi, gitu kan. Itu yang sebenarnya kejadian saat ini, gitu kan. Nah itu juga yang kejadian di China, gitu kan. Nah itu sebabnya terakhir-terakhir ini semuanya saling nyambung ya guys. Semoga kalian nggak butek ya otaknya. Ini semua saling nyambung. Kalau mungkin kalian sering dengar kenapa terakhir-terakhir itu sangat ngetren dengan sosialis ya, ideologi sosialisme itu menjadi tren. Bahkan kalau kalian tahu guys, cuma saya nggak post ya, bahkan permainan monopoli itu kan dulunya terkait dengan kapitalis gitu. Permainan monopoli pun mengeluarkan edisi terbarunya berhubungan dengan sosialisme. Jadi itu menarik, kalau kalian mau belajar ya kalian beli aja gamenya itu, monopoli yang sosialisme. Kenapa sih terjadi sosialisme itu? Karena basic tingginya gini, di China itu kan punya anak kan miliaran gitu kan, dibandingkan negara-negara yang mungkin cuma punya anaknya ratusan juta. Jadi untuk mengontrol anak yang miliaran dengan anak yang cuma ratusan juta ya beda skalanya ya kan, jadi nggak gampang. Terus ditambah lagi value-nya di China itu memang culture-nya kan memang culture Taoisme ya, atau Confucius. Itu beda culture dibandingin culture yang negaranya liberal maupun demokrasi gitu ya. Kalau negaranya demokrasi, negaranya liberal, itu cenderung orang-orangnya lebih susah diatur. Itu sebabnya kenapa kalau kalian perhatiin, kalian pelajarin, ekonomi itu dengan sendirinya akan adjust. Itu sebabnya kenapa China itu bisa menjadi jauh lebih besar dibandingkan negara maju yang lainnya. Itu juga karena basically apa? China itu memang ya mereka kan dari dulu hidupnya susah gitu ya. Karena dia dari dulu hidupnya susah, survival spiritnya itu sangat tinggi sekali dan produktif.
Jadi beda pada saat China itu juga pernah mengalami financial repression yang saya tadi bilang ya, dimana dia eranya akhirnya juga sama lah, rate turun terus. Tapi yang di sini yang membedakan antara negara China dengan negara maju gini guys, di China pada saat era rate turun terus, mereka sangat produktif dengan entrepreneurship mereka. Itu sebabnya terjadilah booming orang kaya banyak dari China. Sedangkan di negara maju, itu adalah pada saat bunga turun, bukannya mereka entrepreneurship-nya yang keluar, mereka adalah consumptive country. Negara-negara yang very konsumtif, ya kan? Jadi ya beda, yang sana konsumtif menghasilkan expense, gitu kan? Makanya mereka punya neraca ya bolong defisit terus. Sedangkan China, mereka menghasilkan orang-orang yang wah ada duit murah nih, gua manfaatin aja nih buat bisnis gitu kan, bisnis apa gitu kan. Kemudian mereka ngelihat banyak pada waktu itu China kan dipakai buat sebagai negara untuk supply chain-nya, global supply chain-nya negara-negara US, negara maju gitu kan. Akhirnya mereka belajar banyak gitu kan, karena semua pabrik manufacturing sana semua di China, teknologi di sana. Nah, apakah dibilang China itu mungkin bisa dibilang mungkin agak tricky cara mainnya? Ya, itu menurut saya relatif ya. Namanya orang hidup susah ya pasti mereka mencoba mencontek kanan kiri gitu. Nah, yang penting kan gue akhirnya bisa ngasilin. Ya hidup itu sebenarnya simple ya kan. Kalau di digital gini, apakah kalian mau mencontek konten saya, kita contek kanan kiri ya silakan. Sebenarnya itu semuanya dunia udah seperti itu. Tapi ujung-ujungnya tergantung bagaimana kreativitas kalian mengembangkan sesuatu yang baru. Karena ujung-ujungnya orang bakal tahu kok gitu kan. Nah, itu sebabnya dulu banyak orang meng-underestimate China. Karena yang dilakukan China itu hebat. Yang dia fokuskan, gak apa-apa gue replicate, tapi gue bangun skala yang besar. Makanya dulu banyak orang underestimate China, barangnya kualitas rendah gitu kan. Ya memang dia masih belajar gitu kan, jadi kualitas masih rendah guys. Tapi kalau kalian bayangin sekarang, saya sendiri aja coba iseng beli kan Xiaomi yang punyanya yang untuk vacuum cleanernya Xiaomi guys. Harga cuma 2,5 sampai 3 juta. Dia nggak kalah loh sama vacuum cleanernya yang mahal itu apa? Teman-teman mungkin ada yang inget di sini. Itu punyanya yang luar, punyanya Jerman ya kalau nggak salah. Itu harga 12 juta guys, gila kan. Jadi China itu udah sekarang kualitinya udah jauh lebih advance gitu in term of teknologi. Dan karena apa ujungnya? Karena mereka punya skill itu sangat besar ya kan. Kalau mereka skillnya besar ya mereka lebih kompetitif. Ya bener Anil, Dyson. Nah itu gila perbandingannya. Sekarang China kalau kalian perhatiin ya, kayak saya juga tadi coba mempelajari ini saya coba mengimprove kualitas kamera. Saya tadi lihat Xiaomi yang Mijia ya, harga cuma 1,4 juta guys. Dan itu kualitasnya jauh lebih bagus dibandingin GoPro. Gila gitu kan. That's China. Nah ini buat gambaran buat kalian gitu ya. Nah akhirnya negara-negara maju itu akhirnya ya kalah gitu kan. Karena China tahu bahwa ya karena gue punya skala yang besar, gue akan bangun itu. Nah singkat cerita balik lagi ke financial repression. Apa sih? Jadi financial repression ini intinya gini kan. Kalau misalnya negative yield terus, jadi intinya gini guys. Kalau rate itu turun terus terjadi financial repression itu sebenarnya kalau misalnya sorry to say ya, kalau di sini ada orang bond atau orang apa gitu ya, atau orang kredit atau orang bank ya. Tapi ini reality of life ya guys. Itu sebenarnya very bad news for workers. Terutama juga orang-orang yang mungkin kalau orang yang workers untuk yang non capital market mungkin lebih berasa ya. Karena kalian kan adjustment dari salary kalian kan based on inflation guys, ya kan. Terus inflationnya ini kan sebenarnya tricky, inflation angka-angka cuma headline. Terus kalau kalian argue sama bos kalian, loh kok gaji gue naiknya cuma 2-3%, ya inflation segitu kok. Emang lu bisa nggak? Kalau lu bisa lebih jago produktif ya lu worth more gitu kan. Nah tapi umumnya orang-orang yang labor employment di bawah itu bakal sengsara guys kalau terjadi seperti ini. Dan kalian tanpa kalian sadari, makanya ekonomi itu kan makin lama makin susah kan, berat gitu kan. Nah itu juga partly kenapa kesalahannya itu semuanya saling terkait. Kesalahannya adalah juga ada faktor kesalahan dari shareholder dari pemegang saham juga. Kenapa? Shareholder ini kan mereka mindsetnya selalu dikejar oleh return gitu kan.
Jadi mereka profit oriented, maunya profit cepat. Terus karena kenapa? Karena investor-investor di sini maunya profit cepat gitu kan. Makanya kalian waktu itu Indonesia kan sayang banget. Saya ingat banget kenapa Indonesia juga mengalami kesalahan yang sangat fatal. Karena di tahun 2008 sampai 2012 itu saya waktu itu mengikuti market komoditi gitu ya guys. Jadi saya ingat banget pada saat itu Indonesia mau pindah capex ke downstreaming, seperti yang Pak Jokowi lakukan saat ini ya, Pak Presiden kita. Itu nggak kejadian, banyak halangan karena banyak pushback dari investor besar. Ya kan? Kenapa? Karena pada saat itu orang mendapatkan uang itu sangat gampang, easy money. Terus pada saat mereka begitu dengar, kayaknya kita perlu ke downstreaming nih, capex-nya bisa berapa? 3 miliar dolar, 4 miliar dolar, 5 miliar dolar. Terus investor ngomel, jangan, itu nanti ROI lu turun gitu kan. Jadi mau mikirnya sangat-sangat jangka pendek. Dia nggak mikir secara keseluruhan gitu kan. Akhirnya, singkat cerita, kalian bisa lihat sekarang yang paling ngetren apa? Downstreaming, hilirisasi. Karena akhirnya orang nyadar. Kalian nggak nyadar karena akibat ulah-ulah seperti itulah feedback yang diberikan ke government atau diberikan ke policy maker. Dan kalau policy makernya itu lihat orang-orang yang menjabat pada saat itu tidak bijak, ya akhirnya mengambil keputusan yang salah gitu kan. Nah itu yang menyebabkan akhirnya Indonesia itu tertinggal, karena Indonesia ini dollarized economy. Semua yang kita lihat barang-barang di sekitar kita, ini iPad saya, semua ini kan bayang dolar gitu kan. Kebutuhan dolar Indonesia itu sangat tinggi, tapi kita nggak punya dolar untuk membayar itu. Jadi kalau orang-orang kita itu very konsumtif, tapi sementara orang yang menghasilkan dolar itu kan dikit. Yang menghasilkan dolar di Indonesia kan cuma pengusaha coal, batu bara, perkebunan. Dan terakhir ini kan akhirnya it works, bahwa dengan adanya pemerintah mencoba untuk downstreaming, merubah dari nikel ore menjadi baja gitu kan, di Morowali. Itu yang mungkin saya sempat share di feed saya. Mungkin nanti saya lain kali akan coba membedah lebih dalam lagi supaya pengetahuan kalian lebih jauh lagi gitu ya. Nah itu akhirnya dapat membantu menciptakan source atau sumber pendapatan baru, pendapatan dolar yang baru buat Indonesia. Jadinya Indonesia punya pegangan baru nih akhirnya nih. Nah intinya Indonesia itu perlu industri-industri baru lah, yang supaya menopang kalau masyarakatnya lagi hot banget nih, konsumtif banget, nggak ada gejolak di mata uang rupiah. Karena kalau misalnya itu kita selalu defisit, kita kekurangan dolar, ya mau nggak mau rupiah kita selalu melemah gitu kan. Jadi itu guys, kalau kalian mau membantu Indonesia secara overall, kita semua part of it gitu ya. Ya kalian kurangin aja konsumtif yang berbau terlalu dolar gitu kan. Atau ya mungkin kalian pikirin lah cari berbisnis yang bisa ke export market gitu kan. Sekarang lagi ngetrend, kayak kemarin saya dengerin beberapa emiten ya, mereka mau push penjualan ekspor masker gitu kan. Nah industri-industri seperti itu sangat menolong Indonesia gitu kan, karena mereka mendatangkan devisa dolar. Oke, balik lagi sebelum ini, waktu saya mungkin kurang 2-3 menit lagi. Basically gitu ya guys. Jadi kalau kita belajar balik apa sih nantinya yang kenapa saya sebut financial repression itu salah satu secret of state capitalism. Itu ibaratnya gini, saya sebagai orang tua tadi, sebagai government, saya melihat banyak chaos nih di bawah saya gitu kan. Banyak kok kayaknya nggak efektif. Banyak orang dulu itu berpikir bahwa sektor swasta itu paling pinter dan paling efisien dalam mengelola aset atau resources. Kenyataannya kan enggak guys, gitu kan. Kenyataannya apa? Kenyataannya yang terjadi adalah inequality atau kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Karena kenapa? Itu karena dunia kapitalis gitu kan. Banyak orang kaya yang maunya memperkaya diri sendiri gitu kan. Itu sebabnya ya itu sah-sah saja, kita nggak bisa melawan itu. Itu sebabnya kita tanggung jawab kita bagaimana mengerti itu, bagaimana mengerti cara kerjanya mereka, dan kita try to get right along of it, jadi kita bisa mendapatkan benefit juga dari situ gitu kan. Intinya cerdik-cerdiknya kita. Nah, karena banyak mereka melakukan tindakan-tindakan untuk memperkaya diri sendiri, akhirnya government merasa negara gua kok nggak maju gitu ya, tapi banyak segelintir orang yang kaya, tapi negara gua nggak maju-maju. Yang ada negara gua stuck nih, rakyat gua.
makin lama pemerintah makin puyeng gitu kan. Jadi middle income trap yang sering disebut Pak Jokowi. Kenapa? Karena ya populasi gua nih 70-80% atau mungkin 90% rakyat gua itu oke lah, sorry. 10% ini kan anggap aja orang-orang yang kaya gitu kan. 90% ini kan orang-orang yang mungkin middle sampai ke bawah gitu kan. Ini kan orang-orang yang harus di take care sama government. Jadinya mau nggak mau government turun tangan untuk intervensi. Apa yang dilakukan oleh government untuk intervensi? Mereka melakukan cap, di cap di sini, cap itu istilahnya dibatasin ya, upside dari katakanlah yang tadi swasta mau cuannya berlebihan. Nah itu sama persis yang dilakukan China di industrinya sana. Kalau kalian tahu dengan istilah supply side reform yang diperkenalkan China di 2016, itu terkait dengan industri reformasi industri mereka di bidang komoditi industrial kayak gitu ya. China itu melakukan pinter guys, mereka bikin floor batasan bawah dan juga bikin cap. Kenapa? Mereka tahu kalau misalnya harga komoditi turun terlalu lebih rendah dari level yang mereka tentuin, bisa fatal terhadap industri komoditi. Mereka kan besar ya kontribusinya terhadap negara. Begitu juga mereka tahu nih, mereka butuh utilities sektor seperti PLN-nya China itu juga besar guys. Jadi mereka cap tuh. Jadi supaya kalau harga komoditi terlalu melonjak tinggi, nggak boleh berlebihan nih, nanti PLN gua rugi dong. Jadinya balance yang ada. Nah, balance ini apa yang bagus buat balance? Ya, pemerintah merasa gua maunya something yang balance. Karena kalau ada yang balance, jadinya semua win-win solution. PLN gua untung, industri komoditi gua juga untung, tapi lu untung jangan untung berlebihan gitu kan. Lu untung ya udahlah, udah cukup gitu lah. Itu juga sama-sama untung. Jadi win-win gitu ya. Kalau win-win, akhirnya sebagai parent saya bisa mengukur budget saya, keuangan budget saya dengan efisien dan efektif. Itu yang maksudnya akhirnya terjadi kalau di era financial repression guys, akan tentu intervensi government itu akan semakin semakin intensif karena mereka turut tangan untuk memperbaikin lah situasi yang ada. Dan yang saya kasih triknya di situ. Saya tapi mungkin tidak menjanjikan atau memastikan analisa saya ke depan ini apakah akan benar. Cuma kalau kita belajar dari tahun financial repression pada saat itu ya guys, yang paling dirugikan itu sebenarnya siapa gitu kan. Dan ini sebenarnya kalian sudah mulai lihat, yang paling dirugikan itu adalah di negara-negara maju itu sudah mulai berasa. Seperti perusahaan-perusahaan ini pension fund, orang-orang yang pensiunan itu kasihan guys. Bayangin mereka yang tadinya perhitungan dalam dana jaminan untuk pensiun mereka kan biasanya mengikuti inflation gitu kan. Nah kalau inflationnya dan mengikuti yield ya, risk free yield gitu kan. Nah itu kalau misalnya sampai negatif guys, gimana nasib pensiunan mereka, orang yang udah tua-tua. Terus dipikir memang kelihatannya aja di textbook kelihatannya nggak ada inflation, emangnya healthcare cost-nya nggak naik terus gitu kan, pikir logiknya gitu ya. Di mana-mana biaya healthcare, biaya rumah sakit itu naik terus guys. Kayak kemarin aja gue ngeliat beberapa rumah sakit berani naikin harga gitu kan. Ini kan insane gitu, karena mereka mau opportunisnya. Itu kan berarti yang paling kasihan nanti adalah itu ujung-ujungnya teriak gitu kan. Makanya beberapa bondholder terutama yang pension fund gitu pasti akan dirugikan. Perusahaan insurance yang liabilitiesnya sangat panjang untuk orang-orang yang membutuhkan untuk retirement ini itu gitu ya. Nah akhirnya terjadilah dorongan untuk meng-create gimana sih supaya inflasi itu naik lagi gitu ya. Itu sebabnya kalau kalian juga ada nggak di sini penggemarnya Bosman Sontoloyo, Mardigo itu gue lumayan, itu orang itu juga pinter menurut saya, pengamat juga kan. Dan itu sering banyak diomong bahwa MMT gitu ya. Tapi mungkin saya supaya mempersingkat waktu, saya kelewatan dikit. MMT nanti saya jelasin dikit. Intinya kalau kalian lihat peraturan atau kebijakan yang dilakukan sekarang ini banyak kan dihubungkan dengan fiskal. Karena moneter ini lebih membuat inflation itu semakin ke bawah, deflasi. Sedangkan untuk yang kebijakan fiskal tadi itu, fiskal yang saya kasih contoh ya, kayak orang tua saya ngasih stimulus, ya udah deh pajaknya saya kurangin deh,
royalti saya kurangin deh supaya kalian intinya bangun sana sini, bangun sini, infrastruktur sana sini sini, supaya multipliernya ada, semakin banyak orang terima duit lagi, akhirnya terciptalah inflasi lagi guys. Kalau tercipta suatu inflasi lagi ya nanti, makanya kalau kalian lihat kalau nggak ada inflasi, aset yang kita paling rasain paling babak belur apa guys? Properti guys. Kalian lihat harga properti kolaps kan di mana-mana. Kenapa? Nggak ada inflasi soalnya. Kalau jadi kalian mau tahu supaya properti itu bisa bagus lagi ya perlu inflasi gitu kan. Itu sebabnya semua kebijakan itu sangat saling terkait gitu ya. Jadi itu sebabnya ya intinya kalian bisa baca di Secret Capitalism, State of Capitalism. Triknya ini lucu guys. Jadi pemerintah itu pintar. Kita tuh kan debt to GDP kita itu kan rasio hutang negara itu kan debt to dibagi GDP ya. GDP itu kan cenderung dipakai dengan skala nominal ya. Kalau inflation itu naik kencang, otomatis pemerintah sekarang itu banyak berhutang ya. Dengan ada toolsnya seperti ini guys, nanti suatu waktu, itu kalau kita belajar historisnya ya, yang lucu nanti dengan sendirinya rasionya itu kayak yang dilakukan oleh China, itu very smooth. Jadi angka debt-nya makin tinggi, tapi GDP-nya yang dia mainin gitu kan. Kasih aja fiskal terus, tapi tiba-tiba ada inflation sedikit nambah, nanti lama-lama turun tuh rasionya. That's the secret of state capitalism. Oke, sampai di situ aja gua buka untuk Q&A. Semoga membantu dan memberi pencerahan buat kalian semua, guys. Saya mungkin buka untuk ada pertanyaan nggak ini? Oke, ini ada 2 pertanyaan dari Gary. Pemerintah butuh beri kebijakan insentif untuk export oriented business nih. Oh, ini bukan pertanyaan ya, ini kayaknya statement nih. Ya, benar. Which is true gitu ya, Ger. Dari Felicia nih. Oke, thank you. Kenapa kita orang awam perlu tahu tentang financial repression, Kak? How will it affect our daily life investment? Oh, oke. Thank you, Vel. Pertanyaannya sangat valid nih, Vel. Thank you ya. Pertanyaan bagus dari Vel. Yang bagaimana ini relevan to our daily life gitu ya. Gini guys, intinya pada saat lo terjadi financial repression, makanya sesuai gambar yang kalian lihat ya di feed konten saya, itu kan gambarnya anak kecil nyari where's my dollars gitu kan. Nah, jadi message dari situ sudah jelas, kalian jangan taruh banyak uang di cash ataupun deposito guys, nggak ada artinya itu lama-lama. Itu yang maksud saya, Val ya. Jadi kalau kalian semakin taruh banyak di deposito, ya nggak tahu di aset ini ya, ini kan namanya financial repression ya, financial asset yang lumayan banyakkan orang pegang itu apa? Menurut saya pasti yang terbesar adalah deposito dan mungkin katakanlah cash, saving account gitu kan. Intinya yang berhubungan dengan yang liquid gitu kan, atau mungkin beberapa aset yang surat utang gitu kan. Nah itu lama-lama ya guys, itu kupon atau rate yang kalian dapatkan itu makin lama makin menurun gitu ya. Jadi otomatis lama-lama orang itu bingung loh, kok lama-lama kemampuan gua untuk membeli barang kok menurun gitu. Jadi gitu ya, semoga jawab ya, Vel. Ada pertanyaan mungkin? Jadi biar nggak gua doang nih yang ngobrol terus, capek ntar. Feel free ya kalau ada yang mau tanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan mungkin ya gue coba lanjut lagi ya. Kalau enggak, gue nerocos dulu sampai ada pertanyaan lagi. By the way, feel free loh untuk tanya ya. Manfaatin pertanyaan ini ya, mumpung gue ada waktu nih untuk coba share ke teman-teman semua ya. Jadi itu ya salah satu contohnya. Jadi ya maksud saya sekarang gini guys, kalau kita mikir ya, kalian itu harus jadi, menurut saya, hemat saya ya, kita jadi orang harus lebih bijak lah ya. Kita intinya kalau kita nggak pernah belajar apa yang pernah kejadian di masa lalu ya, kita cenderung gampang mengejudge gitu ya. Beli bond or equity kalau financial repression ya, you know lah jawabannya ya. Gua mungkin gua nggak mau terlalu seperti yang tadi gua bilang ya. Jadi karena gua nggak mau terlalu terlihat bahwa soalnya ini agak complicated ya, ini banyak gray area. Jadi gua intinya kalian tau lah, kalau financial repression tadi kan gua udah jelasin bahwa financial repression itu kejadiannya kan seperti yang tadi
sudah turun. Ai ini juga mancing lagi. Lu sebenarnya udah ngerti lah Ai. Gua mungkin ngasih jawaban yang lainnya aja deh. Kalau misalnya sudah sampai titik bottom yieldnya, ya kalian mikirlah nextnya apa kira-kira, ya kan? As simple as that, gampang kok sebenarnya dicerna, gitu guys. Kayak tadi gua bilang, gua nggak enak nih kalau gua mau ini karena this is part of my compliance. Apakah financial repression, Pak Paul ya? Thank you pertanyaan. Apa financial repression itu yang mendorong stock market untuk naik terus di US selain karena ada QE diberi pemerintah? Lalu apakah hal tersebut akan lead stock ke arah bubble? Go, thanks go. Wih, pertanyaannya banyak banget nih. Apa kira-kira exit strategi dari global central bank setelah massive QE? Exit strategi dari global central bank. Siklus financial repression berapa tahun? Go. Oh, Anil nih. Siklus, oke, saya tanya satu-satu ya Pak Paul. Kalau bisa ditulis di sini langsung ya, jadi gue bisa enak bacanya. Soalnya ini banyak kelewat nanti saya takutnya kelewatan nih. Sorry kalau ada beberapa kelewatan. Oke, saya ingetin dulu redenominasi rupiah bagaimana, apakah impact besar apresiasi rupiah sejauh apa. Oke. Yang tadi pertanyaannya, nah, apakah financial repression itu menyebabkan stock market di US itu yang terbang terus? Menurut saya itu bukan part of financial repression. Itu bisa dikaitkan memang benar, tapi menurut saya yang terjadi di sini di US market itu lebih ditopang oleh karena gini guys. Itu kan singkat cerita memang saling terkait ya, karena ini cakupan financial repression itu sangat besar. Yang menyebabkan US itu marketnya bisa sangat bull guys, itu karena si Trump itu kan mulai mengikuti gayanya China gitu ya. Apa itu? Dia kan sangat oriented terhadap fiscal stimulus. Dikasihlah potongan corporate tax, kemudian makanya si Trump itu sebenarnya kalau kalian lihat Trump itu Republikan itu sebenarnya kan dia sangat agresif dengan fiscal stimulus, karena dia tahu bahwa itu yang akan meng-create stimulate capital equity marketnya dibandingkan bondnya gitu ya. Jadi dan Trump ini adalah orang-orang equity guys gitu kan, karena banyak investmentnya dia di sana. Ya, jadi dikasih stimulus pajak, dikasih stimulus disuruh buyback lah apalah, itu yang menyebabkan akhirnya naik. Nah, QE itu sendiri memang bisa menyebabkan suatu bubble, tapi ya bubble ini kan untungnya, nah yang membedakan tahu nggak, dulu saya ingat waktu pertama kali saya masuk ke market, orang itu gempar sekali dengan adanya waktu ada QE massive, kayaknya mikir this will be the end of the world gitu kan. Tapi satu hal yang mereka miss, karena waktu itu saya tahun 2008-2009 saya masuk sebagai sales analis, kemudian saya masih belajar gitu kan, tapi along the way akhirnya saya ngerti banyak orang-orang lama, sesepuh saya gitu ya, orang-orang yang lebih tua dari saya, yang udah expert dari saya gitu ya, mereka mikir ini udah kayak, mereka takut terjadi hyperinflation karena terjadinya QE yang sangat masif gitu kan. Nah, tapi kenapa hyperinflation itu tidak kejadian guys gitu kan? Banyak orang kelupaan bahwa pada saat terjadi global financial crisis, ini agak ngomong makro ya guys, global financial crisis itu kan terjadi credit bubble gitu kan, bukan bubble di equity, juga terjadi bubble di kredit gitu kan. Orang kebanyakan hutang, akhirnya pada waktu mereka ekonomi collapse, mereka banyak yang kena asetnya, aset value-nya pada kena, mau nggak mau ya mereka fokus utama mereka adalah melunasin hutang mereka gitu kan. Nah, pada saat itu QE yang diperkenalkan itu kan lebih monetary kan, monetary. Nah, orang mau diturunin terus, digelontorin biaya duit-duitnya itu kan, kalau memang mereka dompetnya itu lagi minus guys, gimana orang mau spending gitu kan. Itu yang sempat dibahas juga oleh salah satu ekonomis terkenal di Nomura Economist yang namanya Richard Koo, yang juga sempat saya share. Itu juga saya thanks to my colleague Hanel waktu itu memperkenalkan saya buku itu, dan saya juga belajar banyak dari situ, dari Richard Koo ya. Jadi itu istilahnya yang dulu nggak pernah diajarkan di sekolah, bahwa orang itu bisa mengalami balance sheet recession, karena ekonomi yang dulu ilmunya selalu berpikiran bahwa dompetnya orang itu nggak bisa negatif gitu kan. Itu yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Jadi selalu berpikir kalau bunga turun orang tentu pasti akan belanja loh gitu kan. Padahal orang in real life
dompet kocek kita itu bisa negatif guys. Kalau kebanyakan hutang ya negatif gitu kan. Jadi kalau mau dikasih bunga serendah apapun, kalau dompet kita negatif, gimana kita mau spending? Nah, itu yang menyebabkan akhirnya tidak terjadi hyperinflation. Yang ada akhirnya ya orang bingung, nggak bisa spend duit, QE itu nggak bisa muter duitnya ke real economy. Ujung-ujungnya duit QE itu dipakai buat goreng saham lah, buat goreng aset financial asset yang lainnya, bond kah. Dan akhirnya yang kaya makin kaya guys, yang orang makin miskin ya makin miskin, karena duitnya tuh nggak berputar di real economy. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan yang tadi saya bilang financial repression lagi, karena suatu negara ini kan akhirnya melihat bahwa di US ini makin lama makin gini, tapi nggak, kejadiannya beda di China. Kalau di China dia akan make sure kebijakan-kebijakan itu, duit yang dia gelontorkan harus muter di ekonomi real sektor, gitu kan. Itu yang menyebabkan pada saat setelah global financial crisis, US hanya benefit dari capital marketnya saja, real ekonominya nggak kemana-mana. Sedangkan China, capital marketnya tumbuh, real ekonominya juga tumbuh jauh lebih kencang gitu kan. Nah, itu yang kesalahan utama gitu ya. Jadi kadang-kadang saya itu lucu, kadang saya, makanya itu saya hapus tuh di pikiran saya. Ini agak intermezzo sedikit ya guys. Kalau zaman dulu kita sering dengar kan, orang kalau yang zaman saya sekolah itu ya, zaman dulu saya perhatiin orang-orang yang pinter-pinter itu, yang geek-geek gitu ya, cenderung kalau kalian perhatiin mereka kan pelit kan ilmunya. Terus mereka selalu membedakan, oh ada geng sendiri, geng-geng anak-anak pinter gitu kan. Terus anak-anak yang goblok ini dipisahin. Itu zaman sekolah gue dulu gitu kan. Akhirnya gue tuh kan soalnya selalu mencoba menentang apa yang tren yang ada. Gue itu orangnya selalu gitu sukanya. Jadi pada saat itu gue mencoba untuk, gue bergaulnya sama anak-anak yang nakal-nakal, karena gue tahu anak-anak yang nakal-nakal ini otak kreativitasnya gila. Sebenarnya orang-orang yang pinter-pinter gigit ya, mungkin mereka pinter akademis gitu kan. Akhirnya apa? Selalu akhirnya gini, akhirnya pada waktu itu, ini intermezzo dikit ya. Saya waktu kumpul sama teman-teman saya yang nakal-nakal ini, gue tahu nih kelemahannya orang-orang yang pinter ini, mereka selalu nggak pinter sports. Dan benar. Akhirnya saya dorong mereka, kalian kan biasanya pinter-pinter aktif, hyperaktif gitu kan. Ya fokusin aja kalian ke sports. Jadi make your reputation di sports. Sedangkan ini ya udah kasih aja mereka, dia maunya apa, lomba IPA lah, lomba apa saja, ya udah ada ini sendiri-sendiri. By the way, itu just intermezzo guys. Ya intinya dengan adanya digital ini, kalau saya lihat China itu mau berbagi ilmunya bagi semua rakyatnya guys. Jadi semua orang kalau maju bareng-bareng itu jauh lebih bagus, gitu kan. Itu yang akibatnya di China banyak orang kaya bermunculan, terus ekonominya maju bersama-sama. Nah sedangkan orang yang kolot, kapitalis yang kolot, maunya ya gue kalau punya ilmu sendiri, gue keep nih ilmunya, ngapain gue bagi share ke orang-orang gitu kan. Ya tapi suatu saat mereka akan siklusnya kena hantam dirinya sendiri, terus mereka bingung, loh ini market kenapa ya. Itu gue udah perhatiin kok, di market itu banyak orang-orang seperti itu, terus bingung marketnya, ini market kok kayak gini, terus mau mulai komplain, kenapa ini intervensi banget, apa gini. Ya karena itu tadi, karena mereka adalah adoption yang mereka pakai adalah kapitalis lama. Dan zaman itu kan sudah berubah, yang saya tadi bilang, dengan eranya digital ini hyperinflation keserap, dan banyak orang-orang yang tadi itu miss dengan perkembangan era digital gitu ya. Dan era digital ini bagusnya adalah yang mungkin inflation yang bisa membuat krisis di ekonomi US yang tadi saya cerita di tahun 70-an, yang menyebabkan tadinya booming kan ekonomi US tahun 45 sampai 70-an, itu yang the golden era. Terus akhirnya krisis besar di tahun 70-an setelah mereka akhirnya melepas gold standard mereka, menyebabkan mereka harus melepas peg gold mereka. Nah, itu kan terjadi inflasi gila-gilaan. Apakah itu akan repeat pada saat ini ke depan? Menurut saya mungkin enggak juga guys, karena apa yang membedakan di zaman itu enggak ada digital. Di zaman sekarang ada digital. Kenapa membedakan sekali? Karena di era digital itu semua itu dibikin ibaratnya dikomoditize lah. Semua dibikin murah, kalian serve dikasih harga murah, apa dikasih gratis gitu kan. Tapi mereka tahu cara mainnya udah beda. Yang diincer itu bukan lagi aset yang diincer. Kalau orang dulu, zaman dulu kapitalis itu orang selalu fokus mainnya adalah gue harus bangun aset nih, harus bangun aset. Ya memang benar sih, masih aset tetap penting. Cuma itu sudah di era digital udah beda definisi asetnya ya.
Ya, jadi definisi asetnya itu udah lebih ke manusia. Human is the real asset, gitu kan. Itu sebabnya di era digital ini orang-orang di China itu yang mereka incer adalah data kalian. Kayak gini nih pasti ada yang monitor gitu kan guys. Data-data kita, database kita, ya nggak apa-apa ya. Intinya di dunia ini privacy udah barang menjadi barang komoditi gitu kan. Jadi ya I try to get along with it. Dan oke, sorry kebablasan saya tadi, mungkin kurang dikit lagi nih. Kurang 10 menit lagi ya guys, waktunya saya batasin 1 jam. Tadi ada pertanyaan Anil atau Angga ya, repression biasanya siklus berapa tahunan. Kalau ngeliat di historical itu ada yang tanya Bitcoin nih. Nah ini menarik nih, gue juga demen Bitcoin nih. Nanti kita mungkin kapan-kapan bikin community Bitcoin ya guys. Nah repression itu kan terjadi. Jadi kalau ngomong konteks repressionnya itu panjang ya nilai Angga. China pada waktu I think bisa ditarik ya dari gini ya. Tahun 1976 sejak Paul Volcker itu mulai kejadian menurut aku ya. Nah, kurang lebih itu kan nyambung ya. 10 tahun sampai 15 tahun loh menurut gua kalau lihat dari sejarahnya sejak yang Paul Volcker itu ya, sampai akhirnya terjadi terjadi the next inflation rate yang lebih tinggi, real returnnya negatif. Dan sebenarnya apakah kita lihat sebenarnya ya kita ini udah mulai di ujungnya gitu ya guys. Kalian jadi kalau udah tahu ya kalian tahulah milih aset kelas yang mana tadi gitu kan. Jadi gua nggak mau terlalu obvious gitulah ya. Terus tadi ini kalau kondisi pasar, sorry tadi ya gue ada yang pertanyaan, kalau ada yang kelewat sorry ya guys. IG live-nya di save ya kok, ya di save nanti otomatis ya. Nah, kalau kondisi pasar uang elektronik gimana kok? Uang elektronik ini ya seiring dengan perkembangan digital, dan saya bilang saya sih termasuk orang yang percaya dengan cryptocurrency personally, karena saya belajar sejarahnya juga tentang currency. Pada saat itu saya mulai mengikuti cryptocurrency ini 2017 ya guys. 2017, 2018 saya belajarin awal-awal, saya baca terus akhirnya saya ngerti, oh ini sebenarnya real, something yang real menurut saya. Cuma memang kan banyak orang nggak percaya karena yaitu susah nerima lah, dianggap itu kayak mainan ecek-ecek gitu kan. Kalau saya mikirnya sangat simple, ini dunia era digital, kepercayaan orang terhadap fiat currency akan semakin menurun, dan orang terhadap kepercayaan terhadap dolar juga menurun karena adanya efek QE, dan orang memerlukan aset kelas yang baru, dan orang melihat bahwa adanya cryptocurrency ini seiring dengan kebutuhan orang ke dunia digital semakin banyak, jadi otomatis kebutuhan akan cryptocurrency akan ada gitu kan. Jadi saya mikirnya sebagai aset kelas aja. Saya mikir itu adalah as simple as that. Kalau orang-orang mungkin mikirnya terlalu complicated gitu ya, saya nggak tahu. Tapi ya intinya banyak orang pro dan cons itu lebih karena kan sistemnya belum stabil gitu ya, guys. Jadi gampang dihack, terus uang hilang. Tapi ya itu masalah teknis lah. Itu nanti seiring waktu akan establish sendiri. Itu sebabnya di feed konten saya juga sempat saya bahas tentang Bitcoin. Kalian bisa scroll lihat ke bawah. Sebagai penutup ini ngomong bahas Bitcoin dikit aja ya, biar seru. Intinya gini guys, ibaratnya saham waktu masih kecil itu liquidity kan kecil, jadi volatilitas itu sangat besar gitu kan. Nah Bitcoin itu juga seperti itu, cryptocurrency. Kalau marketnya masih kecil ya volatile dong. Kalau kalian sentil sedikit naik 10%, sentil lagi naik 20, naik 50 gitu kan. Karena marketnya masih kecil. Kalau coba marketnya udah segede market capnya Bank BCA kayak gitu ya, ya marketnya udah gemuk. Kalau udah gemuk ya geraknya lebih oke gitu kan. Nah pada saat marketnya menjadi lebih besar, nanti itu kalian akan lihat bahwa cryptocurrency akan bisa diterima oleh negara. I think itu guys. Waktunya udah mau habis nih. Mungkin masih ada 4 minutes. Tickle effect masih ada nggak sih? Maksudnya apa ya tickle effect? Gua nggak gitu ngerti nih guys. Buku rekomendasi buat belajar materi hari ini. Oke, Wahyu. Bukunya yang tadi mungkin kalian juga bisa lihat. Menurut saya itu belajar banyak juga dari bukunya Richard Koo ya.
senior ekonomis dari Nomura Jepang, karena Jepang itu sudah mengalami masa-masa stagflation terlebih dahulu. Jadi kalau kalian diingat waktu kemarin saya Instagram live dengan Mr. Anil, the bond expert, itu sebenarnya kita bahas juga banyak negara-negara ini sebenarnya in a way mengarah ke kebijakan-kebijakan Jepang. Jadi kalian bisa belajar yang berhubungan dengan ekonomi Jepang deh kalau kalian tertarik. Richard Koo ya, nanti kalian bisa lihat di feed saya yang pernah saya posting juga. Sorry, ini saya nggak ngerti nih tickle effect ini apa ya maksudnya. Oke, saya lihat. Oke. Kenapa ada pertanyaan lagi? Kalau enggak mungkin udah 1 jam nih. Thank you banget ya guys sudah join. Semoga berguna ilmunya hari ini. Dan kalau memang kalian berasa sangat bermanfaat dengan ada teman-teman kalian atau keluarga yang mungkin sangat membutuhkan di tengah pandemic crisis ini, mari kita jadikan work from home atau krisis ini menjadi waktu yang produktif gitu ya. So intinya saya mau mencoba melawan bahwa kita nggak akan kalah lah sama negara lain, sama Vietnam. Dengan banyaknya orang-orang yang kreatif, saya lihat vlogger-vlogger yang kreatif di Indonesia, kita yakin bahwa Indonesia semakin gadget savvy gini dengan adanya seperti ini, itu akan membantu kalian untuk menjadi lebih pintar dan produktif. Oke, thank you ya guys. See you. Lanjut, oke.